Oke, halo semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ya ini adalah Oppo Reno 4. Ini adalah smartphone terbaru dari Oppo untuk series Reno ya. Ini adalah Oppo Reno 4 ya, gue sebutnya Oppo Reno 4. Dan ya by the way ini tuh udah dibuka sebenarnya. Jadi gue tuh dapat unit yang memang sudah dibuka, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bakalan tahu ya apa aja sih yang menarik dari Oppo Reno 4 ini. Oke, pertama kali melihat boxnya, wow, langsung kaget sih. Ini tuh mencolok banget dan penuh warna dan artistik banget kalau menurut gua. Nah, pas gua lihat-lihat ya, ternyata ini tuh ada pesan tersendirinya loh. Iya kan? Nih bisa dilihat ya. Ini ada ikon-ikon kayak apa ya? Tangga nada gitu ya. Kemudian ini ada karakternya nih. Terus ini ada smartphone-nya nih, bisa dilihat nih smartphone-nya. Terus di sini apa lagi nih? Sini ada kayak icon play video gitu ya. Kemudian, nah di sini bisa dilihat di sini ada 960 fps karena smartphone ini itu sudah support dengan slow motion 960 fps di 720 ya, di ukurannya itu di 720 pixel. Jadi dia bisa 960 fps di 720 pixel. Kemudian untuk pengisian dayanya dia menggunakan teknologi VOOC 4.0. Oke, di sebelah sini ada logo Oppo, kemudian di sini ada Oppo Reno 4, clearly the best you, kemudian sebelah kirinya bisa dilihat. Oke, ini ada tulisan AI Color Portrait, jadi ini fitur-fitur dari kameranya, kemudian Night Flare Portrait, kemudian 900 fps Smart Slow Motion Video. Oke, di sebelah kanannya ini bisa dilihat ini adalah varian yang 8GB dan 128GB menggunakan Snapdragon 720G. Kemudian ada Smart Air Control, kemudian 30W Full Flash Charge 4.0. Wow, harusnya cepet ya. Diklaimnya sih dalam waktu 57 menit aja sudah bisa mengisi full. Oke. Kemudian di bagian belakangnya, wow, sini ada creativity gitu ya, creativity. Jadi the way to break boundaries, cara untuk mendobrak batasan ya, dan membuat kreasi terbaik dengan Oppo Reno 4. Oke, cakep. Oke, seperti biasa ya, buat yang udah sering nonton unboxing Rizwan Zone pasti tahu ya kita bakal bahas apa aja sih di video ini. Oke, yang pertama ini kita bakal cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya, kemudian kita juga bakal tes face unlocknya, terus tentunya kita bakal tes Antutunya, kemudian kita bakal tes Geekbench-nya, terus kita juga cek sensor boxnya, dan kita juga cek kualitas Netflix-nya. Dia tuh ada di sertifikatnya Wi-Fi-nya itu L1 atau L3. Kemudian kita bakal tes speakernya nih, kita pengen tahu nih speakernya bagus atau enggak, dan tentunya kita bakal tes kameranya, kita bakal lihat-lihat menu kameranya, dan tentunya kita bakal tes gamingnya. Oke, sekarang mari kita buka. Ini ditarik aja kayak gini. Nah, ini boxnya, box dalamnya ini polos nih. Kita coba lihat apa aja sih isinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kita dapat SIM ejector, kemudian ya kartu penggunaan dan kartu garansi. Dan kita dapat soft case-nya juga. Nah, ini soft case-nya bisa dilihat ya. Tuh. Ya, jelly case, soft case ini. Sip. Kemudian ini adalah smartphone-nya dan bisa dilihat dia langsung menjual selling point-nya ya. Maksudnya apa sih yang menarik dari HP ini? Ya, yang pertama ini adalah AI Color Portrait, kemudian 960 fps Smart Slow Motion Video, kemudian ada Smart Air Control, Smart Spying Prevention, kemudian ada Qualcomm Snapdragon 720G. Wah, ini menarik. Nanti kita buka ya. Sini dulu, kita taruh dulu. Oke, kita dapat apa lagi? Nah, ini tentunya kabel USB Type-C. Kemudian kita juga dapat earphone-nya. Mantap ya, dapat earphone. Oke, kemudian ini adalah chargernya 30W Full Flash Charge 4.0. Cakep ya, ngecas 57 menit udah bisa full. Mantap. Oke, sekarang mari kita buka smartphone-nya, kita lihat.
Oke. Ini pertama kali dipegang langsung kerasa sih. Kerasa banget. Ini tuh nyaman di tangan ya. Dimensinya ini menurut gue ini pas nih. Ini enak banget nih. Sebentar gue matiin dulu deh lampu yang atas. Untuk bagian belakangnya ini dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 dan di bagian depannya ini dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Cakep ya. Ini udah premium banget, emang terasa sih. Ini tuh terasa banget, ini tuh smartphone premium. Oke, untuk desainnya jujur gue suka nih. Lihat ada gradasi-gradasi biru kayak gini nih. Wih, cakep ya. Ini namanya Galactic Blue. Jadi ada dua varian, Space Black dan Galactic Blue ya, Galactic Blue. Dan yang gue punya ini adalah Galactic Blue. Di bagian belakangnya ini terdapat 4 buah kamera, cuma yang lebih menonjol 3 kamera ya. 1, 2, 3 dan ini satu nih. Kemudian ada LED flash dan untuk bumpernya ini menurut gue asik sih. Jadi nggak terlalu tebel gitu ya. Masih make sense lah buat gue pribadi. Oke, menarik ya. Oke, di bagian kanannya nih terdapat tombol power dengan aksen warna hijau nih, terlihat. Nah, kemudian di bagian kirinya ini ada slot SIM, kemudian ini tombol volume, kemudian di bagian atasnya ini ada lubang mikrofon. Kemudian di bagian bawahnya ini ada port jack audio, lubang mikrofon, USB Type-C dan speaker, lubang speaker. Oke, sekarang mari kita nyalakan terlebih dahulu sebelum kita tes, oke? Oke, baik. Smartphone-nya udah gue setting dan ya, sebelum lanjut, mari kita bahas dulu spesifikasi yang dimiliki Oppo Reno 4 ini. Yang pertama itu adalah dia tuh punya dua varian warna, Space Black dan Galactic Blue. Dan yang ini adalah Galactic Blue. Kemudian untuk displaynya, dia tuh dinamakan Dual Punch Hole Display ya, berukuran 6,4 inci dengan panelnya ini AMOLED dan sudah beresolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Dan untuk rasionya ini 20:9. Dan gue ulangin lagi ya. Di bagian depannya ini dia sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan di bagian belakangnya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Menggunakan chipset Snapdragon 720G. Kemudian RAM-nya ini 8GB, ROM-nya ini 128GB. Kemudian baterainya ini 4015 mAh dan sudah mendukung 30W VOOC 4.0, VOOC Flash Charge 4.0. Jadi kita bisa mengisi full dalam waktu 57 menit. Dan sudah menggunakan Android 10. Kemudian color OS-nya itu 7.2. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan pertama. Sekarang mari kita cek slot SIM card-nya dulu. Oke, mari kita lihat slot SIM-nya. Wah, suka nih gua. Dan ini adalah dedicated ya. Jadi kita bisa menggunakan dua nano SIM secara bersamaan bareng micro SD dengan kapasitas maksimalnya itu di 256GB. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes fingerprintnya dan udah gue daftarin. Sekarang mari kita lihat ya kecepatannya. Wih, cepet ya. Kita matiin. Wih, cepet nih. Wih, cepet nih. Ya. Padahal tangan gue tuh kadang-kadang selalu basah ya. Tapi ini bisa dibilang cepet ini. Dan sekarang mari kita coba face unlock-nya. Kita lihat di sini. Kemudian add face. Kita lihat ya. Set. Kita lihat bagaimana dia men-scan wajah. Cepet atau enggak? Oke, cepat. Dan sekarang kita coba saja, langsung kita coba. Kita mau pilih mana nih? Swipe up to unlock atau auto unlock? Kita pilihnya yang auto unlock aja. Sip. Kita matiin dan ya. Cepet banget. Cepet banget. Cepet banget. Lihat kayak nggak ada proses ya. Lihat deh. Nih, gue matiin, gue pencet. Kayak nggak ada proses loading dulu gitu. Cepet. Dan kalau misalnya diperhatiin, si layarnya ini kan sebutannya itu adalah dual punch hole display karena ada dua punch hole ini nih. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, kalau misalnya melakukan face unlock, mendeteksi wajah, dia tuh bakal ada efeknya nih. Bisa dilihat ya. Bisa lihat? Tuh kan ada efeknya kan?
Tuh, ada efeknya tuh. Tuh, sip, yang jelas fingerprintnya cepat, tapi lebih cepat lagi tentunya face unlock-nya. Tentunya di kondisi cahaya yang cukup. Dan sekarang kita mari lanjut. Nah, untuk skor Antutunya, HP ini tuh mendapatkan skor 263 ribuan poin. Lebih tepatnya 263.967 poin. Oke, cakep ya. Tuh, bisa dilihat ini untuk di lebih detailnya, data lebih detailnya. Dan untuk Geekbench-nya, oke, set. Nah, ke close. Untuk Geekbench-nya sendiri, Geekbench bisa dilihat. Oke, kita lihat historinya. Nah, untuk Geekbench-nya sendiri ini mendapatkan skor untuk single core-nya ini 528 poin dan untuk multi core-nya ini 1645 poin. Dan sekarang mari kita lanjut untuk sensor box-nya. Oke, untuk sensor box-nya bisa dilihat, ya ini terbilang lengkap ya, karena memang jarang smartphone yang punya temperatur sensor dan pressure sensor atau sensor tekanan. Tapi bisa dilihat ini udah lengkap semuanya, proximity, gyroscope, light sensor, semuanya udah lengkap. Sekarang mari kita coba light sensornya. Ya, bekerja dengan baik ya. Tuh. Set, cepat ya. Bekerja dengan baik. Kemudian untuk giroskopnya bisa dilihat, ini tuh kita cek apakah ini tuh virtual, maksudnya apakah ini software atau hardware. Kita bisa lihat, klik. Oke, dan ternyata ini adalah hardware ya, vendornya itu dari Bosch ya, BOSCH. Mantap. Jadi kalau misalnya kalian main PUBG harusnya lebih nyaman lah. Kemudian apalagi? Sudah cukup ya. Dan sekarang kita lanjut untuk cek kualitas Netflix-nya. Menggunakan aplikasi ini, nih kita bakal cek kualitas Netflix-nya di Widevine-nya itu, sertifikatnya itu Widevine-nya itu L1 atau L3. Nah, ternyata menariknya nih, dia itu sudah punya sertifikat L1. Jadi kita bisa streaming video di Netflix, di Hook, iFlix, dan aplikasi streaming lainnya di kualitas 1080 pixel. Jadi buat kalian yang hobi nonton, pastinya nonton di layar HP ini tuh bakal lebih enak dan nyaman. Sekarang lanjut, kita bakal tes speakernya. Oke, sekarang mari kita coba untuk kualitas speakernya. Gue naikin pelan-pelan ya. We always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Wah, cakep sih ini. Ya, ini cakep sih jujur. Jujur gue ngedengernya juga ini cakep banget sih. Suara bassnya juga, bulat gitu, nggak pecah-pecah. Tapi teman-teman bisa nilai sendiri dan jangan lupa ya dengerinnya itu pakai headset biar kedengaran lebih jelas, oke? Sekarang kita lanjut untuk tes kameranya, dan gue mau ngasih lihat dulu apa aja sih fitur yang dimiliki dari kamera Reno 4 ini. Oke, sekarang mari kita bahas soal kamera dari Oppo Reno 4 ini. Kamera belakangnya ini ada 4 buah. Ya, ini terlihat 3, tapi sebenarnya ini ada 1 nih. Punya konfigurasi 48 megapiksel untuk kamera utamanya, kemudian 8 megapiksel untuk ultra wide angle, 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel mono kamera. Dan untuk kamera depannya ini 32 megapiksel. Jadi kenapa ada 2, satunya lagi sebenarnya ini untuk sensornya. Dan untuk fitur-fiturnya ini mari kita lihat, oke? Oke, sekarang mari kita buka. Menarik nih. Oke, seperti biasa, ini adalah tampilan dari aplikasi kameranya Oppo. Ya, ini ada fotonya ini bisa ngezoom sampai 5 kali. Dan untuk mengakses ultra wide-nya itu gampang banget. Nah, tinggal klik icon yang paling pojok ini nih, titik ini. Nah, ini udah ultra wide. Mantap ya. Kemudian ini ada portrait. Ini untuk bokeh, dan portraitnya ini menarik nih. Jadi dia tuh ada fitur, nah
yang tadi gue bilang AI Color Portrait ya. Nih, yang di sini ada nih AI Color Portrait. Bisa dibilang nih menarik nih. Nah, ini ada di jadi untuk potretnya ini kita ada dua yang paling menariknya ya. Ini ada Night Flare Portrait. Jadi hasilnya tuh nanti kalau misalnya malam-malam kita pakai fitur ini, nanti lampu-lampu di belakang kita tuh bakal lebih bokeh gitu, lebih jadi lebih bagus. Kemudian ini untuk yang AI Color Portrait, untuk yang backgroundnya ini jadi monokrom atau hitam putih yang di belakangnya backgroundnya ya. Kemudian ada apa lagi? Sini kita lihat nih video. Untuk kualitas videonya kita bisa lihat kualitasnya, mana kualitasnya. Nah, kualitasnya ini bisa di 4K ya. Kualitas kamera belakangnya bisa di 4K di 30 frame per second. Untuk 60 frame per second kita bisa setting di 1080 pixel. Kemudian untuk kamera slow motionnya juga bisa mentok di 1080 pixel. Kemudian yang paling menarik ini bisa dilihat nih. Sini ada yang namanya Ultra Steady. Ultra Steady membuat perekaman video kita menjadi stabil, dan yang paling menarik lagi ada Ultra Steady Pro. Ya, ini bakal lebih stabil banget. Nanti kita coba deh ya, oke? Kemudian ini untuk mode night-nya. Jadi dia ada mode night-nya juga. Dan di atasnya ini bisa dilihat ini adalah tripod mode. Jadi harusnya kalau misalnya kita moto menggunakan tripod mode dan mode night, jadi kalau misalnya kita gerak dikit juga bakal lebih stabil. Kemudian kita bisa lihat untuk more-nya. Nah, more-nya ini ada Google Lens, kemudian ada slow mo, menu export, stiker, text scanner, panorama, dan time lapse. Sekarang mari kita bahas yang slow mo-nya dulu. Slow mo-nya ini bisa mentok di 960 frame per second, hanya saja kualitasnya di 720 pixel. Tapi 960 frame per second di 720 pixel itu udah bagus loh. Ya kan? Udah bagus. Kemudian ketutup. Oke, kemudian kita cek lagi mana. Nah, kemudian untuk menu expertnya kita bisa merubah ISO, kemudian shutter speed, kemudian white balance, autofocus, dan exposure value. Kemudian di sini juga ada apa ini? Oke, ini untuk macro lensnya, ini untuk standar lensnya, dan ini untuk extra HD on-nya. Wah, ini untuk mengaktifkan HD-nya ya. Tuh, extra HD. Wih, mantap ya. Oke. Apalagi? Oke, untuk video nih, untuk video juga kita bisa mengaktifkan fitur nih, mantap ya. Tuh ada AI Color Portrait juga ini untuk videonya juga. Jadi kita bisa merekam video backgroundnya tuh monokrom, atau kita juga bisa menampilkan warna dari RGB doang. Jadi misalnya kita pengen menampilkan warnanya itu merah doang, jadi nanti yang muncul bakal warna merah doang, sisanya monokrom atau hijau atau biru. Mantap ya, menarik nih. Banyak banget fitur kameranya emang. Aduh, banyak banget. Dan sekarang mari kita cek untuk kamera depannya. Oke, ini untuk kamera depannya. Kamera depannya juga ini bisa mode night. Ya, jadi harusnya bakal lebih bagus kalau misalnya kita foto di malam hari. Kemudian ya ini standar fotonya ya. Kemudian ini portraitnya juga kita bisa menggunakan AI Color Portrait. Nih. Oke, bisa dilihat contohnya dulu ini. Tuh, belakangnya ini monokrom dan guanya ini berwarna ya. Lanjut, mana lagi? Oke. Slow mo kamera depan juga bisa nih. Tuh. Kemudian untuk videonya juga kamera depan bisa menggunakan AI Portrait. Cakep. Jadi bukan cuma fotonya aja nih. Dan yang paling menarik juga nih, untuk kamera depannya ini kita bisa menggunakan fitur nih Ultra Steady Video. Wah, cakep. Jadi kita bisa ngevlog kayak gini dengan kualitas yang stabil. Oke, sekarang mari kita lihat hasil kamera dari Oppo Reno 4 ini.
ini adalah perekaman video menggunakan kameranya Oppo Reno 4, Oppo Reno 4. Dan ini masih belum menggunakan fitur Ultra HD Video. Jadi ini masih standar. Coba sekarang jalan dulu ke sini. Kira-kira ini bakal stabil atau enggak ya? Oke. Sini terus sini. Oke, cukup. Oke, sekarang ini perekaman video menggunakan kamera belakangnya Oppo Reno 4, tapi ini menggunakan fitur Ultra Steady Video 3.0 ya. Dan harusnya ini lebih stabil sih. Sebenarnya tadi juga udah stabil, tapi harusnya ini lebih stabil. Dan sekarang, ayo kita jalan. Kalau sini Kak, jalan Kak. Jalan. Nah, harusnya ini lebih stabil sih. Nah, sini kita cobain aja dia jalan ya. Kamu jalannya biasa aja, santai aja. Oke, kita stabil kan? Oke, cukup. Oke, sekarang menggunakan fitur Ultra Steady Video Pro. Ini harusnya lebih stabil harusnya. Sekarang mari kita jalan kaki aja. Let's go. Terus sini. Kira-kira hasilnya bakal stabil atau enggak? Sini aja. Coba kalau kamu agak lari. Oke. Fitur kamera berikutnya adalah dia tuh bisa merubah warna background tuh menjadi hitam putih kayak gini. Cakep ya. Sekarang gue coba jalan kaki. Harusnya yang lain udah warna hitam putih. Oke. Masih aman ya Kak? Stop Kak. Sudah. Oke, selain fitur bisa merubah background menjadi warna hitam putih atau yang disebut dengan AI Color Portrait Mode ya. Jadi ini adalah fitur berikutnya. Jadi fiturnya itu hanya bisa menampilkan warna RGB, red, green, blue. Dan sekarang gue lagi pilih warna yang green. Jadi otomatis yang tampil bakalan warna hijau aja. Sisanya bakal hitam putih. Makasih motor. Dan sekarang coba kesini Kak, kita liatin yang warna hijaunya. Kalau warna hijau tuh pasti nanti kelihatan warna hijau, bener nggak? Nah tapi kalau misalnya gue sendiri ini warna hitam putih. Gitu. Kalau misalnya gua pakai warna merah, berarti cuma bajunya doang yang kelihatan warna merah gitu. Oke, cut. Oke, sekarang ini adalah kamera depannya Oppo Reno 4 dan dia juga sudah punya filter AI Color Portrait Mode ya. Jadi ini bisa merubah background menjadi monokrom. Ya. Oke. Nah, sementara ini yang originalnya nih. Ini nggak pakai background monokrom, ini originalnya. Gila, ini sawah indah ya. Bikinlah tinggal di desa Iwagakure. Ya. Nah, yang menariknya, jadi kamera depannya juga ini dia tuh sudah punya fitur Ultra Steady Videonya. Jadi kalau misalnya kita nge-vlog atau kita bikin story kayak gini nih, ini bakal lebih stabil. Nih. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk tes gamingnya. Ini sebenarnya tes gamingnya tuh hanya untuk memperlihatkan ini aja ya. Pengaturan apa sih yang didapat kalau misalnya kita menggunakan Oppo Reno 4 ini. Dan game yang gua coba pertama ini adalah game Mobile Legends. Nanti kita bakal coba di PUBG juga. Oke, menggunakan Snapdragon 720G, RAM-nya 8GB, dan internal storage-nya ini 128GB. Bisa dilihat ini untuk settingan Mobile Legends-nya kita bisa rata kanan semua. Dan sudah support dengan high frame rate. Oke, grafisnya udah high juga, mantap ya. Ini udah lancar banget lah kalau main game di Mobile Legends ya. Oke, sekarang mari kita sekalian tes baterainya ya. Cuman ini sudah di 84% nih. Bisa dilihat ini kan
Nah, ini udah 83%. Dan sekarang mari kita coba satu pertandingan Mobile Legends, oke? Awalnya 83% ya. Oke, gamenya udah mulai dan ya, mari kita coba-coba. Wah, enak banget nih layarnya ya. Jujur ini layarnya enak banget nih. Maksudnya nggak apa ya, kadang-kadang kan ada yang keset atau gimana gitu. Ini lancar banget, licin enggak, keset enggak. Jadi apa ya, jadi ngegerakin hero-nya itu enak ya. Kayaknya gue bakal kalah, mundur aja. Tidak. Oh iya nih, tapi ini main game di sini tuh enak banget loh, karena dia tuh kan bodinya agak tipis ya nih. Bodinya tuh kan tipis nih, terus beratnya juga ini cukup ringan, jadi nggak pegel gitu kalau misalnya kita pegang lama-lama tuh kayak nggak pegel. Gue nyari dulu ini deh. Cepat. Main emang ini aja kalah. Buset dah, kalah. Oke, dan akhirnya kalah. Oke, dan akhirnya sudah kalah ya tadi ya. Aduh, dan sekarang mari kita lihat nih. Awalnya tuh tadi tuh di 03.05 kalau nggak salah waktunya itu, dan awalnya tuh baterainya 83% dan sekarang baterainya ini sudah 78%. Berarti berkurang 5%, sekitar 20 menitan. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk game PUBG. Oke, baik, untuk PUBG-nya ini kita bisa setting grafisnya ini paling mentok di high ya. Iya. Paling mentok di high dan frame rate-nya itu high. Tapi kita juga bisa turunin ke grafis smooth. Kemudian kita frame rate-nya bisa ultra. Oh, bisa balance. HD nggak bisa berarti ya. Oh, bisa berarti mentoknya itu bisa di frame rate ultra dan grafisnya ini balance. Sekarang mari kita coba untuk yang team deathmatch. Oke, team deathmatch aja kita coba. Oke, ini pas dimulai bisa dilihat waktunya ini 3:27 dan baterainya ini 78%. Nanti kita bakal lihat berapa persen yang kesedot baterainya. Oke, sekarang mari kita mulai. Kita bakal tesnya satu pertandingan aja ya. Ini enak banget sih, lancar banget nih, nggak ada kendala sama sekali nih. Dari awal loading aja nggak ada yang namanya frame drop ataupun stutter ya. Ini enak banget nih tuh. Bego banget. Ini pada kemana sih, kok kagak ada ya? Oke, gamenya udah selesai dan ya, kali ini menang ya. Kali ini menang dan kita lihat baterainya ini berkurang berapa persen. Oke, kita lihat baterainya berkurang berapa persen. Oke, nih sekarang udah jam 3.33 dan baterainya 76%. Satu deathmatch berkurang 2% ya. Oke, cakep ya. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Yang penting teman-teman udah bisa ngeliat lah bagaimana sih kemampuan dari Oppo Reno 4 ini. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanyain, langsung aja tulis di kolom komentar atau langsung aja kontak gua di DM Instagram di @rizwanzone. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, dukung channel ini ya, please. Tapi kalau misalnya nggak bermanfaat ya udah, nggak usah di subscribe, nggak apa-apa. Oke, gua pamit. Ya. Bye. Oh, ini ada bacaannya nih, kameranya nih. Inovatif quad kamera. Wah, cakep nih. Oke, gua pamit.